Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman ila yaumil siham wa ba'd. Para kiai, para mursyid, al-qurama, al-fudula yang sangat-sangat kami muliakan, kami banggakan, beliau-beliau yang hadir, subhanallah. Ada Kiai Kholwani, ada Kiai Said Aswari dari PBNU, ada Kiai Haris Sodaqah, begitu juga Sahibul Bait dan seluruh mursyid kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mohon maaf Kiai Al-Fakir Mustafa Badri Mastuki dari Pondok Pesantren Badri Tuja Keraksan, dan pada waktu Muktamar 2012 saya masih di Malang di Al-Munawwariyah. Pada waktu itu saya sebagai ketua panitia lokal. Saya ingin sedikit mengurut tentang masalah asbabul wurud sebagaimana yang disebutkan oleh beliau-beliau tadi. Saya sebagai mudir Jawa Timur selama ini lurus-lurus saja sampai timbulnya kejadian-kejadian yang menurut saya itu adalah luar biasa dan itu adalah memang diatur oleh Allah, yaitu dimulainya dengan beliau Kiai Kholwani Suwan kepada PBNU, dan kita berterima kasih kepada beliau menanyakan tentang masalah Jakman. Dan ketika di media sosial ribut tentang masalah PBNU mengundang Wusto dan Idarah Aliyah pada waktu itu mengeluarkan surat edaran supaya tidak datang, saya pada waktu itu merasa malu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi dengan Sekjen Gus Saiful, dan alhamdulillah bisa berkomunikasi juga dengan Gus Yahya. Saya pada waktu itu minta agar supaya yang diundang tidak hanya pengurus Ustaz seluruh Indonesia, tapi juga pengurus Idarah Aliyah walaupun sudah dipensiunkan. Saya pada waktu itu dimintai jaminan oleh Ketua Umum Gus Yahya dan Gus Ipul, apakah bisa menjamin Aliyah bisa datang. Alhamdulillah kami konsultasi dengan Habib Umar Mutahar sebagai Mudir Am, konsultasi dengan Khatib pada waktu itu, alhamdulillah. Dan akhirnya terjadilah pertemuan yang ada di Hotel Bumi Surabaya, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh 3 belah pihak. PBNU yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan wakil sekjen adalah Kiai Haji Lukman. Insya Allah Ustaz seluruh Indonesia pada waktu itu 17 Gus yang hadir pada waktu itu. Dan kita semuanya sepakat bahwa permasalahan Jakman kita pasrahkan ke PBNU. Dan alhamdulillah kita penasaran menunggu, dan pada siang hari ini Kiai, alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan keputusan yang disampaikan oleh beliau tadi, Khatib Am, yang sangat-sangat luar biasa. Tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haris Sodaqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh. Kami ingin sedikit menyampaikan pengalaman Kiai, karena Al-Fakir juga alhamdulillah mengalami itu. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahya secara umum, tapi alhamdulillah pada waktu itu akhirnya ada perjumpaan pembicaraan empat orang pada waktu itu. Kiai Miftahul Ahya, Kiai Zulfa Mustafa, Rais Am Habib Umar Mutahar, dan saya sendiri Mustafa Badri. Nah pada waktu itu sebagai mudir Jawa Timur, kita ngomong pada waktu itu yang dibicarakan itu adalah tentang masalah adab, tentang masalah unggah-ungguh. Subhanallah, luar biasa, PBNU melalui Rais Am tidak kurang menjaga adab unggah-ungguh kepada Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah pada waktu itu akhirnya diutuslah yang namanya Gus Tajul bin Kiai Usman Al-Ishaqi, dan pada waktu itu saya juga diajak untuk mengadakan pendekatan khusus kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Sebagai catatan, pada waktu pertemuan silaturahim di Surabaya, terus terang saja Kiai, yang paling keras berbicara pada waktu itu adalah saya Al-Fakir. Dan bisa ditanyakan. Dan saya langsung pada waktu itu menukik kepada sekjen. Saya ngomong di depannya.
Karena saya memang tidak senang untuk berbicara di belakang. Karena apa? Karena saya ingin menjaga Maulana Habib Lutfi, bahwa semuanya itu atas husnudzon saya adalah kelakuan Profesor Masudi. Saya pada waktu itu ngomong langsung. Nah, setelah ditugasi Gus Tajul ini, akhirnya kita diminta oleh Khalifatul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu, karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia muktamar. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi, dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin, ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan bahwa kita sebagai Wusto tidak pernah mau berbicara tentang masalah pribadi-pribadi. Kita ini insya Allah akan tahu mana adab kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Miftahul Ahyar, beliau sangat menjaga unggah-ungguh sampai suan. Tapi kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan. Kata orang Madura itu cengkal. Bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarah Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring Jatman ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah, oleh karenanya saya sebagai mudir Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Kiai Haris Sodaqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%, karena bagaimanapun juga Jatman itu adalah amanah daripada aulia-aulia kita. Jatman ini bukan berbicara tentang masalah personel, tapi ini adalah amanah daripada aulia-aulia ashabut turuq. Nah, oleh karena jangan sampai hal ini kita rusak. Jangan sampai lagi ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya kami akhirnya memasrahkan itu kepada PBNU, dan tentunya kami sam'an wa ta'atan kepada apa yang akan diputuskan oleh PBNU. Nah, oleh karenanya kami minta agar supaya segera diputuskan tentang masalah kepengurusan caretaker. Begitu juga kita diminta oleh beliau agar supaya kita istiqomah. Insya Allah kita akan istiqomah, Kiai. Saya teringat dengan dawuh Al-Imam Al-Mawardi, "Inda taqallubil ahwal tujad jawahirul rijal." Ketika ada gonjang-ganjing di dalam masalah Jatman ini, saya yakin akan muncul mereka-mereka yang kualitasnya seperti permata. Alhamdulillah beliau-beliau yang hadir di antara kita, begitu juga jenengan semuanya, pengurus Wusto baik rais dan mudir bisa hadir. Saya yakin jenengan semuanya adalah permata-permata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir, Kiai, kami akan mendukung 100% apapun keputusan PBNU, dan segera kita tentukan muktamar, dan sesuai dengan yang diminta oleh Profesor Dr. Ki Haji Muhtaram, muktamar ini akan kita adakan di sini, Kiai, karena beliaulah orang yang pertama kali meminta agar supaya diadakan di sini, dan kita juga akan tabarukan kepada Kiai Wahid Hashim, begitu juga dengan Mbah Hashim As'ari. Saya kira itu saja, Kiai, yang bisa sampaikan dari Jawa Timur. Jadi saya kira kita tidak usah flashback lagi. Monggo kita tatap ke depan, kita tentukan bagaimana agar supaya kita bermuktamar dengan baik. Semua kehormatan beliau-beliau para ulama harus kita jaga, karena itu adalah ajaran dari muassis
Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabar An-Nahdiyah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Kiai. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian monggo Rio. Niki kula pinten kali Pointes hasil rapat harian Suriah dan Tanzidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idarah Aliyah Jakarta menimbang bahwa bahwa Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNO dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idarah Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 4 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idarah Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah, setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idarah Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idarah Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di akhir, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Dan yang keempat, pada tanggal 10 Sofar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idarah Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanzidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idarah Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B.
jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idarah Husto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung kepada PBNU atau oknum-oknum pengurus PBNU yang meragukan PWI Laskar Sabilillah bukan Nahdlatul Ulama. Kami balik bertanya, jangan-jangan Anda yang kurang Nahdlatul Ulamanya, jangan-jangan Anda yang kurang NKRI-nya. Kulo titip Tuban, kulo titip pesareane Maulana Makhtum Ibrahim, kulo titip Sunan Bonang bin Ahmad rahmatullah. Kenapa Gus? Karena 4 bulan kemarin PWI Jatim telah mengadakan riset dan silaturahmi ke BPK 11 Trawulan Provinsi Jawa Timur tentang situs-situs bersejarah leluhur di Jawa Timur. Salah satunya adalah Mbah Bonang. Jawabannya BPK 11 Trawulan seperti apa? Kami kurang tahu tentang sejarah Wali Songo dan peninggalan Wali Songo. Kami butuh bimbingan kiai, kami butuh manuskrip. BPK niku ternyata tidak tahu apa yang namanya makhtutot, apa yang namanya manuskrip. BPK 11 tidak. Kiai Syarifuddin Duki Tegal, anak angkat Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi ibn Yahya, dan alumnus Muhibbin Al-Habaib, dan insyaallah akan tetap istiqamah ila yaumil qiyamah ala tariqah Nahdlatul Ulama ala manhaj salafun as-salih fi tariqah hadratus syekh Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri, dan semua muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Wonten sing dawuh ngene, kula tak cerita mawon mboten dalil, kula mungkin tugasnya dalil Kiai Imad. Kula kali Kiai Imad diadu ilmu saya, pengetahuan saya, kemampuan saya, jika dibandingkan dengan Kiai Imad itu bainas sama wal rokmini. Artinya apa? Gak nyoco. Jujur aja wis kae isin aku. Keng kula menang sanad ngoten lho. Mbah kula niku gurune Syekhona Khalil. Menangnya ikut tak betul. Masya Allah, mugi-mugi angsal barokah sedaya. Tapi lek kiai-kiai teng Jawa teng NU mboten guru-guruan, mboten takabur-takaburan kumudi-kumudian. Kamu santriku, kalau kamu tidak nurut akan kamu pecat menjadi alumni. Mboten ngoten kiai NU niku. Lek ciri khas Kiai NU ngeten, santri lek mondok nyanti nang Kiai NU, lek boyong dipastikan dari kiai dan menjadi ulama, dan ini sudah terbukti minas zaman ila zaman. Nggih napa nggih? Nggih. Ono pondok pesantren rada anyaran lah. Ono ae mulai tahun 98, yang paling masif 2004 zamannya Presiden SBY. Bercokol banyak pondok pesantren-pesantren di Nusantara ini.
Lha iku santri-santri sing mondok gak mungkin dadi status yang sama dengan gurunya sampai ila yaumil qiyamah itu. Wonten apa mboten? Nggih, kula mboten nyebut nami mboten. Cuman lek rapat internal teng NU niku dados rasan-rasan. Ghibah sing halal gini kuwun. Ngoten nggih. Mungkin cek dibahas kali ke Imat, hukum ghibah iku ana pira? Ghibah haram mboten. Ghibah sing haram, ghibah yang seperti apa? Ghibah yang diperintah dan mendapat pahala ada. Nanti biar Kiai Imat tugasnya nanti. Masyaallah, Bun. Wonten sing tanget ngeten. Gus, kenapa panjenengan mau masuk dan bergabung ke PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia? Jawabannya sederhana. Jawabannya telu. Saya bersedia bergabung, berjuang di dalam thariqah dan barisan PWI Laskar Sabilillah atau Perjuangan Wali Songo Indonesia itu satu, melihat Gus Abbas. Man huwa Kiai Haji Abbas? Siapa Kiai Abbas? Beliau itu cucu atau cicitnya Mbah Yai Abbas. Wis titik, dalil mana? Siapa yang tidak tahu dengan Mbah Abbas Buntet? Ketika 10 November Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengerahkan Laskar Hizbullah, semua santri dan tentara dan semua komponen masyarakat berkumpul di Surabaya. Akan tetapi apa yang ditanyakan Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Abbas Buntet wis teko apa gurung? Dereng Nyai tasik OTW. Bahasa sekarang, Bro. Kalau dulu ya orang ngerti sun lah. Dipikir diri ya. Tasik OTW niki Google Map tasik nyasar-nyasar. Sik, ojo perang sik. Ojo perang mbek Londo sik, entenono Ki Abbas Buntet. Ngoten. Itu adalah salah satu dalil saya ikut bergabung dan menerima PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, melihat Mbak Abbas. La syakka fi qalbi fi sadri wa fi dhamiri, tidak ada keraguan sama sekali. Seperti apa sepak terjang Mbak Abbas Buntet, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, panglima perang 10 November, tangan kanan dan kepercayaannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Yang kedua nopo? Alasannya PWI iki mayoritas 99,9 personalnya wong-wongane tek-tekane iku plek kader Nahdlatul Ulama, mbuh lanange mbuh wedoke semua. Kenapa kok PWI ini full diisi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama, kader GB Ansor, kader Banser, kader Muslimat dan Fatayat? Kenapa? Dikarenakan PBNU ini adalah satu lembaga organisasi yang khitoh 26-nya ini organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, non parlemen politik, murni agama dan sosial, untuk bergerak amar ma'ruf nahi mungkar, wabil khusus nahi mungkarnya ini agak kesulitan ruangnya, sempit. Nah, sempit. Ibarat satu ruangan PBNU ini sudah penuh, mau gerak sedikit kesenggol, ke kiri sungkan dari Gus Hoir, orang kepenak. Sedangkan fenomena dan kondisi 2023 waktu tahun kemarin ini sangat menuntut adanya satu pergerakan perjuangan secara real di tengah-tengah lapangan. Hablum minan nas, hablum bainan nahdiyyin wan nahdiyat di Indonesia. Untuk apa? Untuk meluruskan sejarah leluhur Nusantara yang telah mengalami distorsi sejarah, distorsi nasab kurang lebih 150 tahun.
Kan makanya dibentuklah PWI. Dimulai dari mana? Lagi-lagi Jawa Maghrib, Jawa Barat, Kulonan, Banten jadi provokator ambek Cirebon. Tapi provokator sing positif, bro. Hah? Alal haq gitu loh. 10 November provokatornya dari mana? Banten dan Cirebon. 1605 Masehi provokatornya mana? Banten. Siapa? Sultan Agung. Meletus peperangan sampai kemerdekaan. Setelah Sayung bersambut di mana? Di Jawa Timur. Catat sejarah ini. Jantung Jawa Timur dari mana? Ada 3 titik. Banyuwangi, Pasuruan, Madura, Surabaya. Yang ketiga adalah di daerah barat, yaitu Tuban. Sahibul wilayah Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Ini catat. Kan makanya pada siang sore hari ini dengan adanya proses pelantikan PWI Kabupaten Tuban, Laskar Sabilillah Kabupaten Tuban, mudah-mudahan menjadi maksar jilid kedua untuk perjuangan di Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, alasan saya ikut PWI dan LS Jawa Timur, Kiai Imaduddin. Saya ini awal tidak tahu dengan Kiai Imad. Kiai mboten kenal awalnya Kiai. Iki kok cek banteri suaranya Kiai Imad. Kok sapa sih wong gitu. Macane kitabe cek penak kok ngelontok ngono. Nahunya ya, sorofnya, manteknya, dan semua fan-fan keilmuan yang 100% ciri khas ulama Nahdlatul Ulama. Ngelontek bisa jelimet dikuliti. Kelapa, tahu kelapa ya? Kelapa muda es degan. Sik dikonceki karo kiamat, dikupas kulitnya. Setelah kulitnya dikupas, dikerik dagingnya. Mari dikerik, sik diperes. Mari diperes, sik disaring. Ngelontok, kula mboten mudeng. Wala aqwa kula. Wala aqwa. Wala yugawi lek jare habaib. Wala yugawi. Gak kuat aku mikir ke imam iki. Kok ono kiai kayak cerdas gini iki lho. Dan mulai saya mondok nyantri di Jawa Timur, terus di Jawa Tengah, terus di Kediri, saya itu 100% buta huruf dengan yang namanya ilmu nasab dan sejarah. Adanya Kiai Imad ini menjadi futuh terbuka, mulai dari Sabang sampai Merauke, Banyuwangi sampai Jawa Barat yang paling ujung barat. Coba diteliti, validasi di lapangan. Apakah ada pesantren Nahdlatul Ulama yang FAM kurikulumnya memberikan tarbiyah dan pendidikan kajian ilmu nasab? Jawabannya tidak ada. Ini yang luput dalam kacamata teropong ulama kita yang sepuh seperti itu. Jadi kalau sekarang nasab Wali Songo, terutama nasab Wali Songo bisa diteliti sedetail-detailnya, ini bibarokati Kiai Imaduddin. Duduk kula niki ngelem polane wonten Kiai Imad di depan saya, tidak. Memang tidak ada satu ulama pun, satu contoh di Indonesia ini tidak ada yang mengupas dan meneliti kajian ilmu nasab itu. Yang menjadi makmum masbuknya Kiai Imad siapa? Itu Gus Romail. Itu makmum masbuk itu. Makmum masbuk telat gitu loh. Ya Imad wis sujud asani baru Allahu Akbar, kasar rakaat, gak dihukumi satu rakaat enggak gitu loh. Hanya 2 orang ini yang meneliti Kiai Imad dengan makmum masbuknya seperti
seperti itu. Terus jenengan ya napa Gus? Kula mboten kuat, mboten melok-melok kula. Urusan iki imat wis. Gak tutut timbang kok meletus otakku. Sedangkan aku masih sayang terhadap nyawaku, seperti itu loh. Lebih baik aku tidak ikut-ikutan, biar kayak imat saja, gitu loh. Aku iki tim hore saja, hore, gitu. Wae mangat makan, gitu. Masya Allah. Niki guyon. Yang paling penting adalah turine Yai Ansori wau. PWI ini meluruskan nasab dan sejarah Indonesia dari distorsi yang kurang lebih 150 tahun lamanya. Itu PWI. Terus pesan saya kepada PWI dan LS Tuban, oleh kendel oleh berani, tapi ojo ngawur. Jangan sesekali keluar dari khitoh Nahdlatul Ulama, konun asasi Nahdlatul Ulama. Ke semua pengurus di Tuban, laskar di Tuban, nderekaken Romo Yai Ansori. Krana wis paham Yai Ansori niki. Siji, beliau santri kinasihnya Abu Yaqi Said Agil Sirot. Nomor loro, Kiai Ansori niki termasuk senior PKPNU jilid kedua nggih. PKPNU jilid kedua. Wonten sing semerap PKPNU. Aduh, iki warga NU imitasi karo PKPNU iki. PKPNU itu adalah pendidikan riyadhah di Nahdlatul Ulama. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, untuk mengolah batin sampai ada zauk dan pengalaman batiniah secara rohaniah. Laki Ansori ini salah satu anggota PKPNU senior, sampai sekarang beberapa jilid sudah. Seperti itu, yo tirakat, yo wiridan, yo dikum, yo mlayu, yo keliling tawaf ning woro-woro tengah wengi. Tirakat. Orang yang telah melakukan kegiatan PKPNU ini bisa dipastikan di dalam hatinya ini itba bisunnatin nabi ala manhaj tariqah ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Yang kedua, orang yang telah mengikuti proses PKPNU bisa dipastikan di dalam hatinya tumbuh rasa hubbul waton minal iman, NKRI harga mati. Coba saya ingin bertanya dan ikuti sekeras mungkin. Kalau saya nanya siapa kita, jawabannya NU. Hafal nggih? Siapa kita? NU. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Lek hafal iku, ke NU-annya diragukan siapapun itu. Mbok kiai ini kek, mbok banser kek, lek hafal telu iki. Mosok telu gak hafal kebacut iku. Kakek utang ning warung kopi berarti. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. 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 Pancasila. 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 Derek Kiai. Derek Kiai. Derek Kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pesan saya kepada PBNU atau oknum-oknum pengurus PBNU yang meragukan PWI Laskar Sabilillah bukan Nahdlatul Ulama, kami balik bertanya, jangan-jangan Anda yang kurang Nahdlatul Ulamanya, jangan-jangan Anda yang kurang NKRI-nya. Wes, wah ini kepancing ya saya itu. Pun kula niki gegawa Yai Ansori wae niku. Gegawa Yai Ansori kula niki. Allah. Allah. Terakhir kula titip Tuban. Kula titip Tuban.
kula titip pesareane Maulana Makhtum Ibrahim, kula titip Sunan Bonang bin Ahmad rahmatullah. Kenapa Gus? Karena 4 bulan kemarin PWI Jatim telah mengadakan riset dan silaturahmi ke BPK 11 Trawulan Provinsi Jawa Timur tentang situs-situs bersejarah leluhur di Jawa Timur. Salah satunya adalah Mbah Bonang. Jawabannya BPK 11 Trawulan seperti apa? Kami kurang tahu tentang sejarah Wali Songo dan peninggalan Wali Songo. Kami butuh bimbingan kiai, kami butuh manuskrip. BPK niku ternyata tidak tahu apa yang namanya makhtutot, apa yang namanya manuskrip. BPK 11 tidak tahu. Yang tahu siapa? Naat, Naqobah, Ansab, Aulia Tis'ah. Yang tahu siapa? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena makanya next time I waget PWI Jatim berencana akan mengadakan seminar di Provinsi Jawa Timur. Kita akan mengundang pakar-pakar minal ma'arikh, minan nasabah, dari para pakar sejarah, pakar nasab, pakar arkeolog. Kami undang nanti. Dan insya Allah PWI Jatim nanti akan bekerja sama dengan salah satu universitas favorit di Surabaya, IAIN, insya Allah. Doakan nanti. Karena kenapa? Ternyata begini. Ternyata tanah Nangro Aceh Darussalam, pintu Ka'bah, pintu Mekah itu adalah ahun syakik dari semua trah di Jawa Timur dan Banten. Itulah tadi ungkapan dari Kiai Mustafa Badri yang membeberkan dan membongkar strategi-strategi dari Lutfi bin Yahya dalam visi untuk menggiring Jatman menjauh dari PBNU. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi Gus Yahya sebagai ketua PBNU yang meyakini bahwa Habib Lutfi ini dzurriyyah Rasulullah SAW. Serta rapat yang diadakan pada tanggal 16 November menghasilkan keputusan-keputusan yang sudah kita dengar bersama. Semoga saja permasalahan-permasalahan yang ada di dalam PBNU dan Jatman ini cepat selesai agar tidak berlarut-larut dan tidak merembet kemana-mana. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.